semuanya, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Karena ini adalah pertemuan pertama kita untuk materi pembelajaran IPA mengenai pengukuran. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingin menyampaikan bahwa berbagai macam pengukuran itu mungkin seringkali kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu, pasti kalian juga pernah melakukannya. Nah, untuk lebih memahami konsep pengukuran itu seperti apa, marilah kalian perhatikan. Ibu akan melakukan suatu kegiatan dengan menggunakan berbagai alat ukur. Nah, di sini Ibu tidak sendirian. Ibu akan ditemani oleh keponakan-keponakan Ibu. Di sini ada Kakak Nisa. Halo teman-teman. Ada Kakak Putri. Hai. Kak Raina. Halo. Dan Dede Isma. Halo. Itu adalah keponakan Ibu yang akan membantu proses pengukuran. Oke? Sekarang kita ke sini. Nah, di sini pengukurannya Ibu akan menggunakan objeknya yaitu Dede Isma sebagai yang akan diukur. Yang pertama, kita akan melakukan pengukurannya menggunakan jengkal terlebih dahulu. Yang pertama akan melakukan pengukuran adalah Kakak Putri. Silahkan Kak. Kakak Ismanya. Isma tegak ya. Tegak ya. Oke, ayo dihitung. 2, 3, 4, 5, 6. 6 berapa? 6,5. 6,5 jengkal. Sekarang Kakak Nisa. Dijengkal Kakak Ismanya. Ayo Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berapa? 7 jengkal. Tadi Kakak Putri berapa jengkal? 6,5 jengkal dan Kakak Nisa 7 jengkal. Nah, itu kita sudah melakukan pengukuran menggunakan jengkal. Nah, sekarang kita akan melakukan alat ukur yang lain. Oke Kak, diambil alat ukurnya penggaris, dibantu oleh Kakak Raina. Kakak Dede Ismanya berdiri tegak lagi. Yuk. Sudah. Berdiri kakaknya, biar kelihatan angkanya berapa. Berapa? 96. Oke, 96 cm. Selanjutnya kita akan menggunakan alat ukur yang selanjutnya. Ayo, kakak pakai penggaris lagi dibantu. Berapa Kak? 96 cm. 96 cm juga. Oke. Disimpan alat ukurnya. Oke, tadi kita sudah melakukan pengukuran menggunakan jengkal, penggaris, dan menggunakan meteran. Ada perbedaan nggak menurut kalian tadi? Ada yang jengkal sama Nisa. Jengkal. Bedanya kenapa? Putri 6,5, Nisa 7. Terus kalau yang pakai penggaris sama meteran? Sama. Sama. Kok? Kenapa? Menurut kalian kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, inilah yang akan kita bahas. Mengapa menggunakan jengkal ada perbedaan, tetapi menggunakan penggaris dan meteran ukurannya sama. Itu yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, baiklah anak-anak. Setelah kalian memperhatikan kegiatan pengukuran yang Ibu lakukan beserta dibantu dengan keponakan-keponakan Ibu, apakah ada hasil yang berbeda? Kan kita menggunakan jengkal dan alat ukur mistar atau penggaris dan meteran. Kalau kalian perhatikan, pasti ada hasil yang berbeda. Nah, Ibu akan bahas mengapa hasil pengukurannya itu antara jengkal, penggaris dan meteran itu
ada hasil yang berbeda. Oke, nah kalau misalkan kita mengukur, kan yang ibu lakukan itu mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan menggunakan mistar atau menggunakan penggaris ataupun meteran, itu antara anak yang satu dengan yang lainnya itu pasti hasilnya sama. Nah, misalkan pada kegiatan yang ibu lakukan kan mengukur tinggi badannya Dede Isma. Nah, kalau misalkan kakak Putri, Raina, dan kakak Nisa mengukur tinggi badannya semuanya sama menggunakan penggaris, itu hasilnya pasti tidak akan jauh, pasti sama hasilnya. Misalkan tingginya 90 cm, karena menggunakan penggaris, semua hasilnya akan sama meskipun yang mengukur berbeda-beda orang. Itu kenapa? Karena satuan pada mistar atau sentimeter itu merupakan satuan baku atau satuan standar. Nah, itu ya mengapa menggunakan penggaris itu hasilnya akan sama. Yang kedua, kalau misalkan menggunakan jengkal pada kegiatan pengukuran yang ibu lakukan, yaitu antara pengukuran yang dilakukan oleh kakak Nisa dan pengukuran oleh kakak Putri, jengkalnya itu hasilnya itu berbeda. Kakak Nisa 6,5 jengkal, kalau kakak Putri hasilnya 7 jengkal. Jadi tinggi Dede Isma itu berbeda kalau misalkan menggunakan jengkal. Jengkal antara kakak Nisa dan kakak Putri itu berbeda. Mengapa? Itu karena satuan jengkal itu satuan yang tidak baku. Jadi itu hanya digunakan di beberapa daerah saja. Jadi tidak diakui secara internasional. Itu ya. Itu mengapa hasilnya berbeda. Karena jengkal setiap anak itu berbeda-beda. Lebarnya itu pasti berbeda-beda, jadi hasilnya itu tidak akan sama. Makanya pengukuran menggunakan jengkal atau hasta, depa itu tidak diakui secara internasional karena hasilnya berbeda-beda. Itu ya yang membedakan pengukuran antara menggunakan penggaris dan menggunakan jengkal. Jadi kalian di sini kalian bisa mengetahui. Jadi ada satuan satuan baku dan yang tidak baku. Kalau yang tidak baku itu tadi jengkal, hasta, depa, terus ada kalau misalkan zaman dulu itu kalau misalkan mengukur beras menggunakan gelas, 1 gelas, 2 gelas, nah itu tidak baku ya. Jadi kalau yang baku itu pengukurannya itu satuannya sentimeter, meter, terus ada kilogram, itu adalah satuan-satuan yang diakui secara internasional. Kebanyakan orang pasti menggunakan itu, tidak menggunakan jengkal karena jengkal tiap orang itu berbeda. Nah itu ya pengukuran tentang pengukuran. Jadi ada satuan baku dan satuan yang tidak baku. Ya, oke. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum kita bahas, kalian harus mengetahui dulu besaran itu apa sih Bu? Kok kata-katanya besaran sih sama satuan sih? Kalau satuan kan kita sudah tahu tuh di awal. Kalau besaran itu apa sih Bu? Besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur. Tinggi badan, tubuh kita bisa diukur. Ini alat-alat yang di depan ibu bisa diukur, meja bisa diukur. Terus apalagi kursi. Pokoknya segala sesuatu benda yang bisa diukur itu namanya besaran. Nah, sekarang baru kita masuk ke pengertian besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi dia satuannya itu ya satuan baku yang diakui secara sistem internasional. Jadi secara internasional satuannya itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Di sini ada 7 besaran pokok. Kalian lihat ya di buku paket. Ini ada 7 besaran pokok yang harus kalian ketahui dan diingat. Ada yang pertama, ada panjang. Yang kedua ada massa. Ketiga ada waktu. Keempat ada kuat arus listrik. Kelima ada suhu. Keenam ada jumlah zat. Yang ketujuh atau yang terakhir itu intensitas cahaya. Nah, ketujuh besaran pokok ini memiliki
satuan masing-masing. Jadi satuannya berbeda-beda. Perhatikan lagi. Satuan dari panjang, meter. Simbolnya M kecil. Terus satuan dari massa itu sekon. Simbolnya S kecil. Yang ketiga itu waktu. Ketukar, kebalik. Massa itu satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu itu satuannya sekon, simbolnya S. Terus ada kuat arus listrik itu ampere atau A besar simbolnya. Yang kelima ada suhu, satuannya Kelvin, simbolnya itu K. Yang keenam ada jumlah zat itu mol satuannya, simbolnya itu N kecil. Yang terakhir ada intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya C sama D kecil. Itu adalah 7 besaran pokok yang harus kalian ketahui, yang harus kalian ingat. Karena biasanya nih ya, besaran-besaran pokok ini pasti suka keluar di soal-soal pada ujian sekolah. Makanya harus kalian ingat baik-baik, oke? Nah, selanjutnya, pada materi kelas 7 itu, ruang lingkup mengenai bahasan materi besaran pokok itu sebenarnya luas. Cuma untuk di kelas 7 itu kalian akan mengetahui 4 besaran saja. Yang pertama besaran panjang, kedua besaran massa, ketiga besaran waktu, yang keempat adalah besaran suhu. Tuh ya, ada 4 ya. Nah, di sini bisa kalian lihat Ibu sudah menyediakan alat-alat dari masing-masing besaran. Oke, yang pertama itu ada besaran panjang. Pasti kalau di kegiatan sehari-hari, apalagi di sekolah, kalau misalkan kalian akan menggambar sesuatu, misalkan di pelajaran matematika, membuat segitiga, membuat persegi, atau membuat kubus, pasti membutuhkan penggaris atau mistar. Nah, ini adalah salah satu alat ukur untuk besaran panjang nih. Satuannya adalah sentimeter. Ibu yakin kalian pasti sudah mengetahui ini. Terus di sini Ibu punya ada meteran, roll meteran. Biasanya ini untuk mengukur luas lapangan, misalkan luas lapangan atau luas tanah. Ini meteran. Jadi kalian pasti nggak asing sama alat ukur dari besaran panjang. Selain ini, selain alat yang ada di depan kalian, selain penggaris dan meteran, misalkan kalau misalkan mau menjahit baju, ada ya meterannya ya untuk mengukur lingkar atau tinggi badan kita, ada khusus alat-alatnya. Itu adalah besaran panjang. Yang kedua, besaran massa. Besaran massa itu satuannya kilogram. Nih, Ibu ada di sini neraca. Neraca itu timbangan. Neraca 2 lengan. Kenapa disebut 2 lengan? Karena bisa dilihat di sini ada dua tempat untuk menyimpan benda yang ingin kita timbang. Nih, biasanya kalau neraca ini digunakan untuk bukan untuk mengukur benda-benda yang sangat berat sampai berkilo-kilo, tidak. Biasanya paling berapa gram seperti itu. Jadi tidak terlalu berat. Ada lagi, nah ini neraca 2 lengan. Terus ada lagi kalau misalkan yang kita biasa belanja ke warung, misalkan mau beli telur atau beli terigu, di warung itu biasanya suka ada timbangan ya, timbangan yang masih manual menggunakan satuan kilonya, ada yang 1 kilo, ada yang seperempat. Nah, itu juga sama alat ukur dari besaran massa ya. Ini ada neraca. Terus selanjutnya yang ketiga adalah besaran waktu. Nah, besaran waktu ini Ibu yakin kalian sudah tidak asing. Seperti pada besaran panjang, alat ukur dari besaran waktu itu adalah contohnya dalam di kehidupan kita sehari-hari yang sering kita gunakan, jam tangan, kalau enggak jam dinding. Terus di sini Ibu punya stopwatch. Ya, ini ada. Itu adalah alat ukur atau dari besaran alat ukur dari besaran waktu. Nah, yang terakhir adalah besaran suhu, satuannya Kelvin ya. Di sini Ibu punya alat ukur. Kalau suhu pasti kita tahu alat ukurnya termometer.
termometernya itu kalau yang punya adik kecil, misalkan kalau misalkan adik kita demam, pasti diukurnya dengan termometer ini. Biasanya ya pada umumnya menggunakan termometer digital. Ini namanya termometer digital. Ada juga termometer klinis, ada termometer air raksa, jadi macam-macam alat ukur suhu. Ini salah satu contohnya. Ya, itu adalah contoh dari alat ukur dari besaran suhu. Jadi dari besaran pokok yang tadi sudah Ibu sebutkan ada 7 besaran pokok beserta satuannya. Nah, dari besaran pokok juga kita mengetahui ada besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, dan besaran suhu dan beserta alat-alatnya. Itu. Oke, kita sudah mengetahui besaran pokok. Selanjutnya kita mengetahui dari besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Kalau misalkan dari pengertian, bisa kita sama-sama baca ya di buku paketnya. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan ini jadi anaknya dari besaran pokok. Jadi dijabarkan lagi, itu adalah besaran turunan. Nah, di besaran turunan kita mengenal hanya 3 saja. Kalau tadi kan di besaran pokok ada 4. Nah, sekarang kita di besaran turunan hanya 3, yaitu besaran luas, besaran volume, dan besaran kecepatan. Kalau besaran luas, satuannya itu meter persegi. Kalau besaran volume itu biasanya meter kubik. Nah, yang besaran kecepatan biasanya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita mengendarai mobil atau motor ada speedometer ya. Nah, speedometer itu adalah alat untuk mengukur kecepatan laju kendaraan yang kita naiki, misalkan motor atau mobil. Nah, itu adalah ketiga besaran dari besaran turunan. Ibu ulangi lagi ya untuk mengingat-ingatkan lagi. Nah, tadi yang besaran pokok ada 4. Yang pertama besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, dan besaran suhu. Alat ukur besaran panjang apa? Ada penggaris atau mistar, ada meteran, ada juga mikrometer skrup. Nanti Ibu tampilkan videonya mikrometer skrup itu seperti apa. Terus besaran massa. Alat ukurnya adalah neraca. Nih salah satunya neraca 2 lengan, ada timbangan itu bermacam-macam, ada timbangan yang digital juga. Terus yang ketiga ada besaran waktu. Itu alat ukurnya jam dinding, jam tangan atau stopwatch. Yang terakhir adalah besaran suhu. Alat ukurnya salah satunya contohnya termometer. Nah, sekarang besaran turunan. Yang tadi besaran turunan ada 3. Ada besaran luas, besaran volume, dan besaran kecepatan. Kalau besaran luas biasanya satuannya itu meter persegi. Kalau besaran volume itu satuannya meter kubik. Nah, kalau kecepatan itu biasanya satuannya itu jarak. Dengan alat ukurnya itu biasanya speedometer pada kendaraan ya. Sampai di situ ya tentang besaran pokok dan besaran turunan. Semoga kalian bisa dipahami. Nah, Ibu ingin menambahkan mengenai pengukuran. Tadi kan di awal dibahas itu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Karena ada satuan tidak baku dan ada satuan baku, makanya secara internasional, jadi ada yang disebut SI itu sistem internasional. Jadi secara internasional akhirnya ditentukan ya udah kita menggunakan satuan baku saja atau satuan yang standar. Kenapa? Karena satuan yang tidak baku yang tadi kita menggunakan jengkal itu hasilnya tidak akan akurat, akan berbeda-beda. Jadi untuk mendapatkan hasil yang akurat akhirnya disepakatilah kita harus menggunakan satuan yang baku atau satuan standar yang diakui secara internasional itu tadi. Jadi mengapa ada sistem internasional? Salah satunya itu untuk
ketika kita melakukan pengukuran, jadi kita bisa mendapatkan hasil yang akurat dan hasilnya sama, tidak akan berbeda-beda. Oke, cukup sekian materi mengenai besaran, mulai dari pengukuran, terus pengertian besaran, besaran pokok, ada besaran turunan, terus ada tadi 7 besaran pokok yang harus kalian ingat. Nah, itu semuanya sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Jadi nanti kita sambil dilihat buku paketnya, kalau misalkan ada hal yang memang penting untuk dicatat, silahkan dicatat. Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap semangat dan enjoy with science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.